Ulama dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah hal yang asing. Semenjak dahulu peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia patut diakui. Tidaklah mengherankan jika ulama terlibat dengan urusan politik. Sosok ulama adalah sosok yang dikenal dengan pemandu umat Islam karena kepandaiannya dalam hal keilmuan Islam. Ulama adalah pemimpin umat Islam, pewaris Nabi dalam menegakkan dan menjalankan perintah Allah. Dalam episode sejarah penaklukan kota Konstantinopel di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya, ulama memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan semangat jihad umat Islam yang saat itu yang tengah merosot. Karena beberapa kali mengalami kekalahan dalam perang melawan Bizantium. Saat itu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih berusia 25 tahun ini memiliki penasehat yang bernama Syekh Syamsuddin. Berkat bimbingan Syekh Syamsuddin, Sultan Al-Fatih berhasil membangkitkan semangat pribadi dan kaum muslimin untuk menaklukkan kerajaan raksasa dunia Bizantium. Syekh Syamsuddin berhasil meyakinkan Sultan Muhammad Al-Fatih bahwa dialah pemimpin yang dimaksud dalam hadis yang akan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Bismillah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadits riwayat Ahmad. Syekh Syamsuddin menasehatinya agar dia segera bergerak untuk merealisasikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tak lama kemudian dimulailah serangan terhadap benteng raksasa Konstantinopel tepat pada jam 1 dini hari 29 Mei 1435 Masehi. Untuk pertama kalinya, benteng raksasa yang berdiri berabad-abad lamanya itu runtuh. Pasukan Al-Fatih berhasil menguasai kota dan pasukan Bizantium tidak berdaya. Syekh Syamsuddin begitu terhormat di mata Sultan Muhammad Al-Fatih. Meski menjadi sultan yang kekuasaannya meluas hingga separuh negeri Eropa, ia tidak pernah meremehkan nasihat Syekh. Sang Syekh pun tidak pernah menjadi penjilat, tidak pernah memberi penghormatan berlebihan. Ia tidak takut kecuali kepada Allah. Karena itu, setiap kali Sultan datang menziarahi, Syekh Syamsuddin tidak pernah berdiri dari tempat duduknya untuk menyambutnya. Justru sebaliknya, ketika ia menziarahi Sultan, Sultanlah yang berdiri untuk menyambut gurunya tersebut, lalu mencium tangannya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pun kita temukan betapa peran ulama dan santri tidak dapat diremehkan. Datangnya Jepang yang memposisikan diri sebagai saudara tua menghadirkan penjajahan baru yang tak kalah kejamnya dibandingkan dengan Belanda. Hingga akhirnya ulama santri pada saat itu membentuk Laskar Hizbullah. Laskar ini dibentuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempersiapkan kemerdekaan RI sekaligus mempertahankannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu mencetuskan fatwa resolusi jihad, di mana fatwa tersebut mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama melawan tentara sekutu yang diboncengi Mika Belanda. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi salah satu perlawanan dengan semangat jihad tersebut. Seperti inilah seharusnya kedudukan ulama dalam pemerintahan. Ulama menjadi garda terdepan dalam mengawal pemerintah menjalankan fungsinya secara paripurna. Dalam kisah Syekh Syamsuddin dan Sultan Al-Fatih tadi, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa ulama harus sadar politik. Politik dalam arti pengaturan urusan umat, menimbang segala permasalahan umat dengan sudut pandang Islam dan mengambil solusi atas segala persoalan dengan solusi Islam. Ulama harus terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
sigap mengawal penguasa dalam menerapkan hukum-hukumnya. Saat peran politik ulama pudar, implikasinya akan langsung dirasakan oleh umat secara luas. Seiring dengan kemunduran taraf berpikir umat Islam yang diperparah dengan proses sekularisasi di dunia Islam, kesadaran ulama untuk mampu menggerakkan perubahan seperti yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak diperlukan. Ulama kini juga dituntut bukan hanya piawai dalam masalah agama, tetapi juga harus memiliki visi politik dan negarawan yang handal, sehingga mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam.